Hai, bertemu lagi dengan saya Pak Mukti, guru pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Kita masih membahas tentang teks diskusi ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan definisi teks diskusi. Kemudian kita juga membahas tentang tujuan dan fungsi teks diskusi itu apa. Selanjutnya kita juga sudah membahas struktur teks diskusi yang terdiri dari 4. Jangan sampai lupa ya. Kemudian kita membahas identifikasi ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis struktur model teks diskusi. Tetapi sebelum itu, jangan lupa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapat perlindungan maupun bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan di samping itu juga tetaplah mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan hindari kerumunan. Baiklah, anak-anak kelas 9 yang saya cintai, kita mulai menganalisis struktur model diskusi. Yang pertama, isu. Misalnya, apa yang akan kita bahas di dalam diskusi? Di sini saya memberi contoh. Kemendikbud memberikan wewenang kepada Pemda, sekolah dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu isunya. Saya sengaja memakai isu ini karena isu ini sedang marak di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia kita juga sekarang terkena dampak dari pandemi COVID-19 terutama di bidang pendidikan. Itu isunya. Kemudian argumen pro atau argumen yang mendukung. Di sini saya memberi contoh. Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka. Artinya di sini kita sebagai peserta diskusi mendukung pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kita sudah jenuh untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana tentang argumen kontra atau argumen yang tidak mendukung pernyataan pemerintah? Contoh di sini, pembelajaran jarak jauh seharusnya dievaluasi bagaimana menjalankan PJJ yang tepat dan seimbang untuk kesehatan mental pembelajaran, bukan malah menghentikan PJJ. Kesimpulan ini kita ambil jalan tengah ya. Kita tidak mendukung, kita juga tidak menolak. Di sini saya ambil contoh, Kemendikbud memberi izin sekolah tatap muka dengan beberapa syarat. Artinya, bagi sekolah-sekolah yang mampu menjalankan protokol, dipersilakan. Tetapi, bagi sekolah yang belum mampu menjalankan protokol kesehatan, di sini ditulis, Kemendikbud bersama pengajar perlu merumuskan kurikulum pembelajaran jarak jauh yang efektif dan ramah terhadap kesehatan mental siswa. Nah, dari kesimpulan di sini kita mengambil pendapat dari pendapat yang mendukung dan yang menolak. Begitu ya anak-anak. Untuk pertemuan kedua ini kita hanya membahas tentang analisis struktur model teks diskusi. Mohon anak-anak memahami. Kemudian anak-anak juga boleh menerapkan diskusi, tidak perlu untuk diskusi yang formal atau resmi, tetapi bisa diterapkan di dalam pembicaraan sehari-hari antara keluarga atau antar teman. Tentunya di dalam kehidupan pasti ada isu, pasti ada pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra. Baiklah, sekian pertemuan kita di pertemuan kedua ini. Untuk selanjutnya kita akan
membahas tentang memahami penggunaan peranti kohesi dan koherensi, konjungsi, modalitas, kosakata, evaluatif, dan emotif pada pertemuan ketiga. Baik, sahabat pecinta Indonesia, terutama anak-anak pembelajar kelas 9, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan salam literasi. Dadah.